I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Shalom jemaat pes yang dikasihi Tuhan, saya ada di Sungai Yordan, di mana kami bersama jemaat akan mengadakan satu baptisan, sebagaimana Yesus juga dibaptis. Kalau kita membaca kitab, dalam kitab Matius pasal 3 dikatakan juga bahwa Yesus itu dibaptis karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga dikatakan Yesus tidak pandang siapa yang membaptis dia. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, seharusnya saya yang dibaptis kamu. Tapi Yesus berkata, biarlah itu terjadi karena kita mengenapkan firman Allah atau kehendak Allah. Yesus tidak memikirkan siapa yang membaptis dia, namun yang dia pikirkan adalah dia harus dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir, jangan pilih-pilih orang, jangan pilih-pilih pendeta, siapa yang khotbah, siapa yang membaptis. Namun saudara harus tahu bahwa Yesus sendiri tidak memilih siapa yang harus baptis dia, namun dia yang perlu adalah dia harus ikut baptisan. Karena baptisan adalah satu tanda untuk menggenapi rencana Allah. Demikian juga ada satu kisah, yaitu tentang Jenderal Naaman. Jenderal Naaman adalah seorang jenderal dari negeri Aram. Dia dengan pakaian besarnya namun kusta di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Dia pergi pada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan Elisa tidak menemui dia, dan Elisa berkata, celupkan dirimu, masukkan 7 kali ke sungai Yordan. Sungai Yordan seperti ini agak keruh, saudara. Sehingga Naaman berkata, masa aku harus masuk sungai Yordan? Keluar pun tidak. Aku disuruh masuk sungai Yordan yang keruh, yang kotor. Padahal di sungai tempatku, sungai Parpar lebih bersih. Namun akhirnya dia pun berangkat dan dia mencelupkan dirinya. Dan kemudian 7 kali dia mengalami kesembuhan. Dan kemudian Naaman berkata, mulai hari ini aku akan percaya kepada Tuhan, kecuali raja yang memerintahkan aku untuk menyembah yang lain. Selain itu tidak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Sejak saat itulah di daerah Aram ada yang percaya kepada Allah, dan mereka menyebut Allah itu Elohim, tapi dalam bahasa Aram mereka menyebutnya menjadi Eloah. Oleh karena itu saudara, bahasa Allah berubah dari Elohim menjadi Eloah dalam bahasa Aram, dan di dalam bahasa Syria Allah atau Elaha. Di dalam bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Allah. Namun sayangnya Gehazi, ketika Naaman memberikan uang kepada Elisa, dan Elisa tidak mau. Namun Gehazi punya pemikiran sendiri, dan dia mencoba untuk diam-diam pergi ke Naaman dan berkata, Tuanku berubah pikiran, dia mau menerima sebagian uang saja. Akhirnya dia ambil dan dia pulang. Dan Nabi Elisa tahu, kemana kamu? Apa yang kamu dapat? Karena kamu mengambil uang dari Naaman, maka lepra Naaman turun kepada kamu. Tanpa sedikit saudara, kita ini orang yang baik sebagai hamba Tuhan, kita mengambil bagian dosa atau kutuk orang lain karena kita mengejar hartanya, atau kita berbuat dosa padahal kita seharusnya memberikan kepada mereka kebenaran. Disinilah kita belajar tentang kebenaran Allah. Di sungai Yordan juga ada yang pernah terjadi, yaitu tentang Yosua. Bagaimana Yosua dari tempat dia berputar-putar di padang gurun masuk ke tanah perjanjian, dia melewati sungai Yordan. Dan dia meletakkan 12 batu di situ, dan dia memikul tabut, dan akhirnya sungai terbelah menjadi 2, dan mereka berjalan di tempat yang kering.
Yang terjadi juga di zamannya Elisa. Ketika Elisa mengikuti Elia dan Elia terangkat naik ke surga, maka dia mendapatkan jubah, yaitu 2 bagian rohnya. Apa yang terjadi ketika dia pulang sendiri, dia melihat sungai ini, kemungkinan saja Elisa tidak bisa berenang. Sehingga dia ambil jubahnya Elisa dan dia berkata, "Di manakah Allah Elisa?" Dia pukulkan di sungai Yordan, terbelah jadi 2 dan dia berjalan. Saudara dikasih Tuhan, sungai Yordan mempunyai sesuatu yang luar biasa. Di sini Yesus juga dibaptis, di sini Yohanes Pembaptis juga membaptis, dan murid-murid Yesus juga membaptis, Yesus juga membaptis. Persoalannya bukan siapa yang membaptis. Namun Yesus pun tidak membaptis kemudian diserahkan kepada murid-muridnya. Yang perlu adalah kita wajib untuk dibaptis selama kita bisa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.